Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cilandak. Selamat hari Minggu dan selamat berbakti pada pagi hari ini. Dan marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang begitu baik, yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan tak terasa saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah ada di penghujung tahun 2020, tepatnya di minggu pertama di bulan Desember. Seperti kita rasakan selama ini sudah memasuki bulan ke-9, kita terdampak oleh pandemi COVID-19. Dan marilah pada saat ini kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Di awal Desember ini kita akan mengingat kembali kedatangan Tuhan melalui kisah Natal. Dan biarlah pagi hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua boleh merasakan sukacita. Natal kali ini tidak seperti Natal tahun lalu. Natal kali ini kita masih menjalankan PSBB, di mana kita tidak bisa bertatap muka satu dengan yang lain seperti waktu tahun lalu. Tapi biarlah kita semua merasakan hadirat Tuhan begitu nyata. Oleh karena itu mari saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pagi hari ini kita sungguh-sungguh dapat memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita melalui ibadah kita pagi hari ini. Oleh karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua, mari kita menyerahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui saat teduh kita sejenak. Dan mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, mari kita datang dengan segenap hati kita. Kita mau serahkan setiap masalah yang kita hadapi saat ini di dalam tangan kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau hari ini di penghujung tahun 2020 dan di awal bulan Desember ini kami masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan. Dan kami juga mengucap syukur kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kami sukacita. Di tengah situasi yang masih belum menentu saat ini Tuhan, kami mau terus berserah kepadamu. Dan biarlah ucapan syukur terus mengalir dalam hati kami, mengalir melalui mulut kami. Dan kami sadar kami memiliki Allah yang baik. Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa melindungi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau berserah penuh kepadamu. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini berada di rumah masing-masing. Dan biarlah kami semua dapat beribadah dengan benar di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau selalu dimuliakan. Dan Engkau termulia di bumi dan di surga. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita merespon dengan satu pujian. Mari kita ucapkan syukur kita dengan kesungguhan hati kita. Katakan terima kasih Tuhan, karena kasih setia-Mu yang telah menolong kami sampai dengan saat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, karena kebaikan-Mu yang boleh kami alami hari lepas hari. Bahkan sampai detik ini Engkau masih mengasihi kami Tuhan. Olehnya Bapa, lembutkan hati kami saat ini Tuhan, agar kami mampu mendengar suara-Mu. Dan biarlah di ibadah pagi hari ini Tuhan, yang akan memulihkan setiap kami ya Bapa. Mungkin saat ini kami sedang menghadapi masalah, mungkin saat ini kami sedang menghadapi situasi-situasi yang tidak nyaman Tuhan, bahkan sakit penyakit sekalipun. Kami mau berserah kepadamu ya Bapa. Dan biarlah Engkau yang akan mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau yang akan melembutkan hati kami, Engkau yang akan memberikan sukacita bagi setiap kami Tuhan. Dan biarlah hari ini kami boleh datang beribadah dengan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan biar pujian kami yang berikutnya, biar ini juga boleh menyenangkan hati Tuhan dan akan membawa kami ke dalam kasih Allah yang begitu nyata. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tetap memuji nama Tuhan. Kita akan terus memuji Dia dengan segala puji hormat syukur kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Segala puji hormat syukur ku naikkan kepadamu Bapa. Segala puji hormat syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Segala puji hormat syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya.
puji, hormat syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiganya Esa, ketiganya Esa, ketiganya Esa. Ada sukacita pagi hari ini saudara dikasih Tuhan. Mari kita akan terus menyambut di dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita akan menaikkan satu pujian penuh dengan sukacita. Oleh karenanya wajib bagi kita orang percaya untuk senantiasa mengucap syukur dengan hati yang percaya. Mari kita naikkan pujian ini dengan antusias. Kita akan naikkan satu pujian. Sekali lagi, hatiku percaya. Ya, dialah Tuhan yang ada kekuatan kita dan mazmur kita. Dia juga gunung batu kita serta keselamatan kita yang senantiasa melindungi kita semua. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Penuh sukacita ya, kita naikkan pujian sekali lagi dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang,
gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Halo, masih semangat Bapak Ibu Saudara semua? Ya, puji Tuhan, pujian yang begitu indah yang senantiasa menguatkan hati kita. Karena ketika kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita, segala permasalahan yang kita hadapi pun akan selesai. Baik Bapak Saudara dikasih Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan sabda Allah yang akan disampaikan oleh Bapak Andreas. Mari kita semua tetap mempersiapkan hati kita dengan kesungguhan, dan biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan menjadi firman yang hidup, firman yang akan menolong kita semua. Dengan satu pujian yang semangat lagi, yaitu denganmu Tuhan. Dan kita tidak akan pernah ragu lagi untuk menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Ya, dalam pujian ini berkata, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau selalu memegang hidupku. Oleh karena dengan segenap jiwaku, ku yakin dan percaya kepadamu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari sama-sama naikkan sekali lagi. Katakan, tak pernah ku ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu. Kita naikkan dari awal sekali lagi pujian ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang begitu indah yang boleh kami naikkan pada pagi hari ini. Kami juga dipenuhi dengan sukacita surgawi, dan bila pagi hari ini Tuhan kami akan memperoleh berkat-berkat yang daripada-Mu melalui sabda yang akan disampaikan oleh Pak Andreas. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Kau memberkati kami semua, dan bila Tuhan juga akan mengurapi Pak Andreas supaya firman yang akan disampaikan sungguh berasal dari Tuhan sendiri yang akan menolong setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, lawat setiap kami Bapa, sekali lembutkan hati kami Tuhan, dan biarlah pagi hari ini sukacita surga menjadi memenuhi hati kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam berkat nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan Pak Andreas untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang kasih yang berada di rumah. Tidak terasa kita sudah memasuki Desember minggu yang pertama. Saudara-saudara, ini adalah minggu Advent bagi kita, yaitu minggu-minggu saat kita untuk menanti kedatangan Kristus di hari Natal. Saudara-saudara, apakah saudara semua sudah siap mempersiapkan hati dan pikiran saudara untuk menyambut Kristus? Pada pagi hari ini saya akan mengajak saudara sekalian untuk mempersiapkan hati kita di masa-masa Advent ini untuk bisa membangun sikap hati untuk menyambut kedatangan Kristus di hari Natal. Saudaraku, satu hal yang paling menakutkan apabila orang yang tidak bisa berenang kemudian kecebur dalam suatu kolam yang dalam. Orang ini begitu takut dan orang ini berusaha bagaimana supaya dia itu bisa terentas dari kolam itu, saudara. Bahkan dia berusaha tangannya menggapai udara dengan tujuan barangkali ada yang bisa menolongnya. Mengapa saudara demikian? Karena tenggelam di dalam air memiliki resiko yang besar. Dan bagi orang yang tenggelam itu sendiri, itu besar harapannya untuk bisa ditolong oleh seseorang. Karena kalau telat menolong, maka dia tenggelam, kemudian tidak bisa bernapas, dan akhirnya orang tersebut mengalami kematian dan karena tidak bisa bernapas. Saudara-saudara, demikian di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Apakah kita menyadari bahwa diri kita ini memerlukan suatu pertolongan yang hebat? Pada saat kita menunggu-nunggu Kristus, menunggu-nunggu kedatangan Kristus, kita menunggu dengan sikap yang bagaimana? Apakah kita menanti dan menunggu Kristus ini dengan segala kesungguhan hati? Pada saat penantian kita lakukan dengan segenap hati dan kita menunggu-nunggu yang kita nanti dengan sungguh-sungguh, maka perjumpaan itu akan bermakna. Perjumpaan itu akan berarti dan perjumpaan itu akan mengubah segalanya. Tapi saudaraku, apabila kita menunggu tetapi dengan sikap setengah hati, maka pada saat mengalami perjumpaan dengan yang kita tunggu, ya biasa-biasa saja. Oleh karena itu marilah saudara pada minggu-minggu Advent ini kita refleksi diri, apakah di dalam menunggu kedatangan Kristus ini kita menunggu dengan segenap hati,
kita menunggu dengan sungguh-sungguh? Kalau iya jawabnya saudaraku, maka pada saat saudara mengalami perjumpaan dengan yang saudara tunggu, maka perjumpaan itu memiliki makna yang hebat, memiliki makna yang luar biasa. Harapan kami besar supaya pada saat ini saudara membangun satu sikap hati untuk sungguh-sungguh menunggu akan kedatangan Kristus di dalam hidup kita semua. Sehingga saudara pada saat nanti Kristus datang itu kita mengalami perjumpaan dan luar biasa. Dan kita mempunyai suatu momen perjumpaan yang luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami pada saat ini akan membahas tentang firman-Mu saat-saat Advent. Tuhan kiranya Engkau menolong, biarlah firman-Mu ini memimpin kami semua, sehingga kami boleh merasakan kasih sayang-Mu dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua kami alaskan dalam tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku yang ada di rumah, mari kita baca firman Tuhan dari Roma 5 ayat 20 sampai 21. Saya ulangi sekali lagi, Roma pasal yang kelima ayat 20 sampai dengan 21. Yang demikian bunyinya akan saya bacakan untuk saudara. Roma 5 ayat 20 sampai 21. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara sekalian, kapan sih dosa itu ada? Dosa itu ada sebelum Taurat itu ada. Dosa itu ada sejak Adam jatuh di dalam dosa. Tetapi dosa itu belum diketahui dan tidak bisa diketahui orang-orang karena dosa itu menyelimuti setiap hati orang-orang, tetapi orang-orang tidak tahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbuatan dosa. Kemudian turunlah Taurat, the Ten Commandments, yang oleh Tuhan diberikan kepada Musa, yaitu 10 hukum Allah. Melalui 10 hukum Allah ini saudara-saudara, kemudian manusia tahu tentang dosa. Oleh karena itu saudara-saudara, fungsi dari hukum Taurat itu adalah menunjukkan dosa kepada manusia. Orang yang dulu nggak tahu mencuri itu dosa. Orang yang dulu nggak tahu mengingini milik orang lain itu dosa. Orang yang nggak tahu dulu menyebut Allah dengan sia-sia itu berdosa. Setelah ada hukum Taurat, kemudian orang-orang mengerti bahwa itu semua adalah dosa. Orang yang melawan orang tua juga dulu nggak tahu bahwa itu adalah dosa, tetapi kemudian dengan hukum Taurat, orang menjadi tahu bahwa itu dosa. Oleh karena itu saudara-saudara, fungsi hukum Taurat adalah menunjukkan dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan ternyata saudara, setelah hukum Taurat itu diberikan Tuhan melalui Musa kepada umat Israel, maka umat Israel menginventarisasi dosanya dan ternyata dosanya luar biasa. Jadi dengan hukum Taurat ini maka orang-orang mengerti tentang dosa. Dengan berjalannya waktu dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, maka semakin banyak dosa yang ada di dalam diri seseorang. Semakin hari dosa itu semakin banyak, semakin hari dosa itu semakin banyak, maka dikatakan di dalam satu kitab Roma itu bahwa semakin banyak orang melakukan dosa, maka semakin memerlukan kasih karunia. Paulus di dalam kitab Roma mengatakan, jikalau engkau itu mengetahui dosamu,
maka engkau semakin memerlukan pertolongan, engkau semakin memerlukan kasih karunia. Saudara-saudara, kalau kita merenungkan terhadap hukum Taurat, saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau kita hidup di bawah hukum Taurat. Kita hopeless, kita nggak punya harapan. Mengapa? Karena kita dituntut untuk hidup yang sempurna, hidup yang perfect. Dan itu tidak ada satupun manusia yang bisa memenuhi. Oleh karena itu semakin kita berada di dalam bawah hukum Taurat, semakin kita berada di bawah otoritas hukum Taurat, maka semakin kita tidak bisa menjalani dan kita semakin frustasi dan kita semakin memerlukan pertolongan Tuhan di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam saat-saat Advent ini, bagaimana seharusnya kita membangun sikap untuk menanti kedatangan bayi mungil di Bethlehem itu. Bagaimana kita menata diri kita supaya kita bisa menyongsong Yesus Kristus di kelahirannya itu dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Saudara-saudara, ada 3 sikap yang harus kita bangun bagaimana supaya kita bisa menggunakan saat Advent ini untuk bisa menyongsong Tuhan dengan baik. Yang pertama, saudara-saudara, saya harus menyadari bahwa saya adalah manusia pendosa yang tidak berdaya terhadap dosa ini. Jadi pertama kali adalah saudara-saudara, kita harus membangun kesadaran kita. Saya harus membangun kesadaran saya bahwa saya adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan, manusia yang memerlukan kasih karunia, manusia yang tidak berdaya oleh karena belenggu dosa itu di dalam hidup saya. Sehingga pada saat kita menyadari bahwa saya adalah manusia pendosa dan saya tidak berkuasa terhadap dosa itu, maka penyesalan kita terhadap dosa kita itu begitu dalam. Dan kita dalam penantian untuk datangnya penolong itu semakin sungguh-sungguh. Bahwasanya saya memerlukan seorang yang bisa menolong saya. Saudara-saudara, sebelum orang sakit itu diobati dan bisa diobati, maka si orang sakit ini harus menyadari bahwa dirinya sedang sakit dan dia tidak berdaya oleh karena sakitnya. Pada saat orang sakit tidak menyadari sakitnya, maka dia tidak memerlukan untuk diobati, maka tidak memerlukan untuk disembuhkan, karena dia tidak tahu bahwa dirinya sakit. Tapi pada saat orang tahu bahwa dirinya sakit, dirinya adalah menderita, dirinya tidak berdaya terhadap sakit itu, maka muncullah kesadaran bahwa saya perlu sembuh, bahwa saya perlu untuk diobati. Oleh karena itu saudara-saudara, untuk menyambut kedatangan Kristus, maka sikap hati yang pertama yang harus kita bangun adalah kesadaran diri bahwa saya adalah manusia berdosa dan saya tidak berdaya terhadap belenggu dosa itu. Kalau itu ada di dalam hati kita, saudara, pada masa-masa Advent ini, maka kita sudah menghayati akan kedatangan Kristus dengan cara yang benar. Cara yang kedua, saudara, sikap yang kedua yang harus kita bangun adalah sikap hati yang menyadari bahwa saya memerlukan seorang penolong. Pada saat kita menyadari bahwa diri kita tidak berdaya terhadap jeratan dosa itu, saudara,
maka sikap yang harus kita bangun adalah sikap untuk memerlukan penolong. Pada saat kita menyadari akan kelemahan kita, pada saat kita menyadari akan ketidakberdayaan kita, maka langkah berikutnya adalah bahwa saya memerlukan seorang penolong atau saya memerlukan pertolongan. Pada saat sikap itu ada, saudara-saudara, maka dalam hati itu timbul suatu harapan nanti pada suatu ketika akan datang seorang penolong yang menolong saya, yang akan melepaskan saya dari beban hidup saya yang berat, dari belenggu-belenggu dosa yang sekarang ini membuat saya tidak berdaya. Saudara, seorang penolong itu kita perlukan. Dan sikap hati yang membuka diri untuk memerlukan seorang penolong itu memerlukan suatu kerendahan hati, memerlukan suatu keterbukaan, memerlukan suatu sikap hati yang bisa menerima kehadiran seorang penolong. Oleh karena itu, saudara-saudara, di saat-saat Advent ini kita harus menghayati dan membangun kesadaran dalam diri kita. Oh, di dalam hidupku, di dalam perjuangan hidupku, di dalam mengiring Tuhan, di dalam saya mempertahankan imanku, saya memerlukan seorang penolong. Saya menunggu-nunggu seorang penolong yang datang di dalam hidup saya. Saya memerlukan seorang penolong yang akan bisa menyelesaikan persoalan saya. Saudara, apakah saudara semua memerlukan seorang penolong di dalam hidup saudara? Apakah hari ini saudara-saudara ada persoalan-persoalan hidup di dalam rumah tangga saudara? Ada persoalan-persoalan hidup di dalam hidup saudara? Ada persoalan-persoalan hidup yang menggelayuti saudara? Dan apakah saudara pada saat-saat ini saudara sungguh-sungguh memerlukan seorang penolong? Kalau jawabnya iya, maka Anda pada saat ini sedang mengisi saat-saat Advent dengan cara-cara yang benar, yaitu menunggu seorang penolong. Saudara, kalau yang pertama tadi menyadari bahwa saya pendosa dan saya tidak berdaya terhadap dosa, dan yang kedua saudara menyadari bahwa saudara memerlukan seorang penolong karena saudara ingin supaya jeratan dosa itu lepas dari hidup saudara, maka langkah yang ketiga di dalam masa Advent ini adalah kita meneguhkan hati dan menjadikan Yesus Kristus, bayi kecil mungil dari Bethlehem itu yang dijanjikan Tuhan itu, sebagai penolong saya. Saudara, banyak orang yang memiliki kesadaran bahwa dirinya tidak berdaya. Saudara, banyak sekali orang yang mempunyai suatu masalah dan mengatakan saya tidak berdaya, dan kemudian orang itu mengungkapkan bahwa saya perlu seorang penolong. Tapi sayangnya banyak orang yang datang ke alamat yang tidak tepat. Tapi saat Advent ini kita diingatkan saudara, kalau kita mempunyai suatu masalah dan kita terbelenggu oleh jerat dosa dan kita memerlukan seorang penolong, maka kita harus datang pada alamat yang benar, yaitu kepada bayi mungil Yesus Kristus itu sebagai penolong saya. Sehingga saudara, pada saat ini kita menunggu-nunggu saatnya Tuhan datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang untuk menolong kita, datang untuk menyelesaikan masalah kita, datang untuk melepaskan belenggu-belenggu kita, datang untuk membantu dan menolong kita, memberi kelegaan kepada kita. Dan tidak datang ke alamat yang lain. Saudara, Tuhan sendiri katakan bahwa Dia adalah juru selamat. Namun
Sering kita datang bukan kepada juru selamat, tetapi kita sering datang kepada guru selamat. Saudara, beda makna antara juru selamat dan guru selamat. Juru selamat, juru artinya expert, ahli menyelamatkan. Pada saat orang-orang percaya datang kepada juru selamat yaitu Yesus Kristus, maka juru selamat itu akan menyelesaikan persoalan kita. Maka juru selamat itu akan menyelesaikan berbagai macam masalah yang membebani kita. Tapi pada saat orang punya masalah dan perlu penolong dan datang kepada penolong yang tidak tepat, dia datang kepada guru selamat. Dia hanya mengerti, guru selamat hanya mengerti tentang pengetahuan bagaimana untuk menjadi selamat, tetapi tidak bisa menyelamatkan. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, yang ketiga, kita menetapkan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Itu yang ketiga, saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara, hidup kita serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terlebih-lebih di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, saudara, banyak sekali masalah-masalah yang menimpa kehidupan kita. Semua orang tidak siap karena datangnya mendadak. Dan tidak ada satu orang pun yang memiliki pengalaman bagaimana untuk mengatasi pandemik ini. Setiap orang enggak tahu bagaimana. Tetapi saudaraku, apabila kita mau datang kepada juru selamat itu, maka juru selamat itu akan memberikan hikmat kepada kita. Bagaimana kita mengatur hidup kita, bagaimana kita menyiasati hidup kita, bagaimana kita menjaga iman kita tetap bertumbuh, bagaimana kita bisa mencukupi segala kebutuhan kita, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita tetap prima, bagaimana kita mengelola kehidupan kita sehingga spiritualitas kita tetap tumbuh di dalam Dia. Itu hanya oleh juru selamat dan bukan guru selamat. Itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah kita, Allah yang kita tunggu-tunggu di saat masa-masa Advent ini. Yang nanti akan kita peringati pada tanggal 25 Desember. Bayi mungil dari Bethlehem ini kita tunggu. Kita sebagai orang pendosa yang dikuasai oleh dosa. Kita sebagai orang yang terbelenggu oleh berbagai macam masalah. Kita memerlukan penolong. Dan penolong itu adalah Yesus Kristus, juru selamat kita. Sehingga saudaraku, pada saat Advent ini kita persiapkan hati kita dengan cara-cara seperti itu, maka nanti pada saatnya si bayi mungil itu datang, itu sungguh menjadi suatu momen yang luar biasa. Karena ekspektasi kita terpenuhi oleh karya-karya Tuhan yang diberikan kepada kita. Mari kita tunggu kelahiran bayi kecil ini dengan segenap hati. Mari kita tunggu-tunggu dengan sungguh-sungguh. Dan nanti pada saat bayi mungil itu lahir dalam hati kita, maka penantian itu menjadi penantian yang tidak sia-sia, yang akan membuahkan perjumpaan yang luar biasa. Karena Tuhan berkenan menyelesaikan masalah kita. Pada akhirnya, saudara-saudara, saya akan tutup khotbah saya ini dengan suatu kata-kata penantian dengan penuh harap menjadikan kedatangan bayi itu penuh dengan makna. Penantian dengan penuh harapan menjadikan kedatangan bayi mungil itu menjadi penuh makna. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami semua.
firman tentang masa Advent, bagaimana kami untuk membangun masa penantian ini dengan sikap menyadari bahwa kami manusia pendosa dan tidak berdaya dengan dosa. Menyadari sepenuhnya bahwa kami memerlukan seorang penolong untuk melepaskan kami dari jerat dosa. Dan kami menetapkan hati menjadikan Yesus Kristus bayi mungil itu sebagai satu-satunya penolong dalam hidup saya. Engkau memberikan pertolongan ya Bapa kepada setiap jemaatmu di Cilanda ini supaya di masa-masa Advent ini kami subuh bisa menggunakan waktu dengan baik, merenungkan dengan baik perjalanan iman kami, perjalanan waktu kami mengiring Engkau, sehingga penantian ini menjadi penantian yang penuh makna. Terima kasih, semua kami alaskan demi Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Andreas. Kiranya kita semua diberkati oleh firman Tuhan dan mempersiapkan kita untuk masuk di dalam hari Natal. Kalau saat ini masih dalam masa Advent, baik Bapak Ibu Saudara semua, saya hanya ingin menyampaikan mungkin Natal kali ini sangat berbeda dengan Natal tahun lalu, tetapi marilah kita bersama-sama terus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan, dan biarlah juga kita tidak kehilangan sukacita Natal, tapi biarlah di masa pandemi ini Natal tetap ada menggema di hati kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, saya juga ingin mengingatkan buat jemaat semua, mari kita tetap mendukung di dalam doa. Nah, biarlah masa pandemi cepat berlalu, kita juga bisa menjalankan new normal dengan baik, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan supaya kita terhindar dari paparan virus corona dan kita tetap dalam kondisi sehat. Oleh karena itu, mari kita terus berdoa. Karena hanya berdoa saja itu akan mendatangkan kekuatan, karena kita sedang mengundang kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita akan tetap mendukung apa yang menjadi pokok-pokok doa gereja, dan biarlah kita semua bersatu hati. Nama Tuhan kita muliakan bersama-sama. Baik saudara dikasih Tuhan, mari kita bersatu hati, dan nanti kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Pak Andreas. Dan mari kita bersatu hati di dalam doa. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini. Dan biarlah kami semua diberkati dan sukacita boleh melimpah dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat kami memasuki bulan Desember ini Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang merasa lesu, letih karena wabah corona yang masih melanda, sehingga kepenatan, kelelahan, mungkin juga karena mata pencaharian kami berkurang, tetapi biarlah sukacita surgawi yang akan menolong kami, supaya kami juga sanggup menyambut hari Natal dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, dan biarlah Engkau yang akan menolong setiap pergumulan kami, Tuhan yang akan menolong setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, di dalam pekerjaan, di dalam mereka melakukan bisnis mereka, melakukan usaha-usaha mereka. Tuhan memberkati kami semua, dan kami juga menyerahkan situasi saat ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah pandemi segera berlalu, sehingga aktivitas masyarakat kami semua dapat berjalan kembali normal, dan biarlah kami juga dapat beraktivitas seperti dulu Tuhan. Dan kami juga menjadi orang-orang yang produktif, supaya kami juga dapat menjadi mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, supaya kami juga dapat menjadi para orang tua yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami juga terus mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sakit. Bila Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan yang akan menolong mereka, bahkan Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan setiap mereka Tuhan. Dan terlebih dari itu, kami juga menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Bila Engkau memberikan imun tubuh yang baik bagi setiap kami, jemaat Tuhan di tempat ini, supaya kami dalam keadaan sehat walafiat, dan kami tetap bersukacita karena Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Andreas. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa,
Kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu sehingga kami boleh menyelenggarakan kebaktian pada pagi hari ini. Saya berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi berbagai macam masalah dengan pandemi corona. Tuhan, kiranya Engkau beri hikmat dan kebijakan kepada seluruh pejabat negara, mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, bupati, wali kota, gubernur, presiden dan para menteri, dan petugas pelaksana untuk mengatasi COVID-19 ini. Saya berdoa untuk seluruh jemaat di Cilandak, Tuhan Kau lindungi dari corona, dari sakit penyakit apapun. Kau cukupkan akan kebutuhan keluarga masing-masing. Kau tengok satu persatu kebutuhan keluarga itu, dan Kau cukupkan. Saudaraku, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau setiap anak-anak Tuhan yang sekolah, yang kuliah. Diberkatilah engkau ibu rumah tangga. Diberkatilah engkau kepala rumah tangga. Diberkatilah engkau yang sedang bekerja. Diberkatilah dan dilindungilah engkau semua anak-anak Tuhan di Gereja Baptis Cilandak dari corona, dari sakit penyakit apapun. Karena Allah begitu baik kepada kita. Kasih karunia Allah Bapa kita yang berada di surga melalui cucuran darah Tuhan Yesus Kristus di Bukit Golgota, yang mencucurkan darahnya untuk menebus dosa kita, dan pertolongan dan pimpinan dan asuhan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Amin. Selamat pagi, tetap semangat, tetap disiplin untuk cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan menghindari kerumunan. Tuhan pasti akan menolong kita semua. Tuhan memberkati. Amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Amin. Shalom.